Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu yang masih Engkau berikan bagi kami saat ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Jangan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk kita. Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudaraku yang saya kasihi, tahukah Anda bahwa salah satu sifat dasar manusia yaitu ia akan menyerah tatkala menghadapi jalan buntu atau kesulitan yang ia sudah perkirakan tidak dapat diselesaikan? Seringkali manusia memilih jalan pintas yang menurutnya baik, namun yang ujungnya bisa bahaya atau fatal. Alkitab berkata dalam Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita akan melihat betapa bobroknya pikiran dan tindakan mereka. Mereka seringkali menyakiti hati Tuhan, sekalipun mereka sudah melihat begitu banyak mujizat. Namun, mereka justru melakukan hal yang semakin merusak dan membuat pemimpin mereka, Harun dan Musa, menjadi bulan-bulanan. Alkitab mencatat bahwa Allah tetap menyertai perjalanan mereka. Allah tetap menyediakan tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang. Allah menjaga tidur dan bangun mereka, walaupun Allah tetap menemui perlawanan dari mereka, yaitu hati yang memberontak kepadanya. Namun Allah tetap tidak menyerah untuk mereka. Allah tetap menggenapi rencananya bahwa mereka akan tiba di tanah perjanjian. Allah tetap setia terhadap janjinya yang sudah Ia ikrarkan kepada nenek moyang mereka. Allah tidak pernah menyarankan ataupun menyuruh kita untuk menyerah atas persoalan yang sedang kita hadapi. Seberapa tinggi pun gunung yang ada di hadapan kita, kita hanya perlu mendakinya bersama dengan Tuhan. Seberapa luas pun daratan yang terbentang di hadapan kita, seolah masa depan kita tampak tidak jelas dan samar-samar, kita hanya perlu berjalan bersama dengan Allah. Betapapun derasnya sungai yang ingin menghanyutkan kita, kita hanya perlu meminta kuasa Allah turun untuk menolong kita. Masalah boleh datang, persoalan boleh banyak, namun pastikan bahwa kita tidak akan putus asa dan hilang pengharapan.
pastikan kepada diri kita bahwa Tuhan tidak pernah menyerah untuk kita. Demikian juga bahwa kita harus berjuang untuk tetap maju dan bertahan. Jika orang lain sudah menyerah untuk kita, percayalah bahwa Tuhan berada di pihak kita, sehingga kita tidak perlu takut. Jika Tuhan memang memihak kita, maka kita punya alasan dan jaminan penyertaan Tuhan itu. Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk lelah dan kemudian menyerah. Menyerah dengan berserah adalah dua hal yang berbeda. Menyerah artinya kita tidak memiliki daya juang, tidak melakukan apa-apa, dan menerima sebagai suatu nasib. Sementara berserah adalah kita mempercayakan hidup kita di dalam Tuhan, dan kita masih akan melakukan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara supaya kita tidak gampang menyerah? Hal yang pertama, yakni janganlah menjadi orang yang hanya mendengar berita-berita dari luar yang tidak pasti, mendengar gosip, dan mendengar hal-hal yang tidak baik. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan bukan hanya sebuah cerita, tetapi firman Tuhan adalah sebuah kabar baik dan fakta yang dapat memberikan kekuatan dan penghiburan di saat keadaan yang sedang tidak baik sekalipun. Oleh sebab itu, apapun yang kita dengar di dunia ini, kita tetap harus memprioritaskan untuk mendengar firman Tuhan. Kemudian hal yang kedua, agar kita tidak gampang menyerah, jangan putus asa dalam mencari Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan lebih tertarik kepada kita daripada menyelesaikan masalah kita? Karena di mata Tuhan, persoalan itu baik bagi kita. Tuhan lebih tertarik untuk membentuk karakter kita daripada kenyamanan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah berhenti dan putus asa ketika Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Saudaraku yang saya kasihi, kita harus berfokus pada Tuhan, bukan berfokus kepada masalah. Di saat kita hanya fokus kepada permasalahan, tanpa kita sadari, masalah tersebut akan mengembang dan akan mempersulit keadaan. Tetapi di saat kita berfokus kepada Yesus, yang akan kita dapatkan adalah pengharapan, penghiburan, dan jalan keluar. Oleh sebab itu, jalani hidup kita dengan berfokus dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini akan banyak mengalami permasalahan. Tetapi pada hari ini, melalui firman Tuhan, kita diingatkan untuk tidak mudah menyerah. Tuhan ingin kita untuk tidak mendengarkan berita-berita atau hal-hal yang negatif, tetapi banyaklah mendengar firman Tuhan. Fokuslah pada Tuhan dan jangan putus asa dalam mencari Tuhan, karena Tuhan akan dapat menyelesaikan setiap permasalahan kita. Jika mata kita, hati, dan pikiran kita berfokus kepada Tuhan, kita akan meyakini bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tetaplah percaya kepada tangan Tuhan yang ajaib yang akan turun atas kita bagi orang-orang yang tetap beriman kepadanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hadir di setiap keadaan dan musim hidup kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, yang sudah menguatkan iman kami. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau ada di pihak kami. Berikanlah kami hati yang teguh untuk selalu bersyukur di dalam menghadapi setiap permasalahan hidup kami. Kami mengimani bahwa tangan Tuhan tidak akan terlambat untuk menolong kami. Kami mau terus maju, berjuang bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama Tuhan kami akan menang. Bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.